Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Ronald Raditya, kelas 9E, nomor absen 16. Sekarang saya akan membacakan bacaan Injil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bacaan diambil dari Injil Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepada baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihanlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Berdasarkan kitab Efesus lewat tulisan Rasul Paulus, maka ia, yaitu Paulus, memberikan penguatan keluarga Kristen. Dasar penguatan itulah bagaimana suami istri itu menyadari, maka mereka dipersatukan lewat pernikahan kudus yang masih kita ingat. Aku menerima engkau menjadi suami dan istriku. Aku mengasihi engkau dalam suka maupun duka. Tentunya di balik itu ada pengorbanan, yaitu istri tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Mengapa harus tunduk? Karena suami adalah kepala, sama seperti Kristus, kepala bagi jemaatnya. Dan kenapa suami mengasihi? Karena sama seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan rela mengorbankannya bagi jemaatnya. Begitulah di dalam rumah tangga sebagai suami istri adanya pengorbanan sebagai kita meneladani Kristus. Jadi, di dalam rumah tangga itu bukanlah menuntut menyenangkan hati, namun merelakan hidup ini untuk menyenangkan hati pasangannya. Suami menyenangkan hati istri, dan istri juga menyenangkan suami. Sebagai istri, penolong bagi suami tentunya lewat tunduk dan setia juga menunjukkan sikap menolong dan menguatkan. Penolong dalam arti melengkapi, menyempurnakan. Kehadiran istri itu adalah menyempurnakan dan menyukacitakan hati suami dan sisi rumah tangganya. Sebagai suami yang selalu kita sebut sebagai imam dalam rumah tangga, hal mengasihi artinya mengarahkan si isi rumah tangganya, istri dan anak-anak, agar setia kepada Tuhan Yesus dan menjalankan kewajiban-kewajiban rohani. Kita harus sadar kata tunduk. Istri dan mengasihi suami itu sama-sama berat untuk melakukannya. Namun, sepanjang kita tidak mengedepankan ego kita, pasti kita mampu. Sebab, dalam rumah tangga itu saling melayani, mendahulukan pasangan kita, dan menuntut, namun melakukan apa yang kehendaki akan diperbuat pasangan kita terhadap kita. Jangan banyak menuntut, tetapi harus banyak memberi. Hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan antara Tuhan Allah dan dengan jemaatnya. Hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh apa dan siapapun, sebab apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Kasih dan hormat menjadi satu kesatuan di antara suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebab saat ini di dunia serba cepat dan canggih, banyak hal-hal yang mau menjerumuskan kehidupan rumah tangga Kristen. Tidak jarang suami selingkuh, istri juga selingkuh, dan tidak jarang kini muncul percekcokan dalam rumah tangga, sehingga membawa kehancuran bahkan perceraian. Maka dari itu, kita sebagai suami istri, ciptakanlah suasana damai di dalam rumah tangga. Hiduplah saling mengasihi dan rela berkorban demi kerukunan keluarga. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih.